Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik, terima kasih. Senang berjumpa dengan teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama di pertemuan pertama ini. Selanjutnya ya, dari RPS ini kita akan membahas tentang pengertian Domestic Tourism Product Knowledge. Habis itu tentang sejarah pariwisata Bali, letak geografis Pulau Bali. Berikutnya adalah penduduk Bali. Dilanjutkan dengan daya tarik wisata di Bali dan tour itinerary yang ada di Bali. Ya, jadi ini pengetahuan awal tentang Pulau Bali seperti itu. Ya, any question so far? No? Oke, baik. Kita masuk dulu ke materinya. Domestic Tourism Product Knowledge tentang Pulau Bali. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama adalah teman-teman mengetahui pengertian Domestic Tourism Product Knowledge. Apa itu Domestic Tourism Product Knowledge? Ya. Yang kedua adalah teman-teman memahami tentang sejarah pariwisata Bali. Yang ketiga, letak geografis Bali. Terus berikutnya adalah bagaimana dengan penduduk Bali dan terus daya tarik wisata yang ada di Bali. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke. Jelas? Jelas. Terima kasih. Oke, mari kita mencoba untuk melatih fokus tentang domestik. Ini ice breaking ya, teman-teman semua ya. Tebak gambar. Oke, ini bisa tebak semuanya, santai aja. Oke, ini gambar siapa? Gambar apa, mohon maaf? Monas. Letaknya di mana? Ada yang belum tahu ini gambar apa? Semua tahu? Oke, bagus. Luar biasa. Ini gambar apa nih? Letaknya di mana? Jogja apa Magelang? Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Dia terletak di Magelang. Oke. And then next, ini? Candi Prambanan. Letaknya di mana? Jogja. Oke. Satu lagi, ini? Ini paling kencang ya. Di mana ini? Dekat kampus sebelah ya. Oke. Baik. Ya. Terima kasih atas ice breaking-nya. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi ini adalah pengantar awal tentang pariwisata domestik atau Domestic Tourism Product Knowledge. Ya. Nah, pariwisata domestik. Siapa yang bisa bantu saya untuk membaca ini? Saya. Oke, silakan. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai macam fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, mohon diperhatikan. Di sini pariwisata. Ya. Jadi ini saya ambil pengertiannya tentang dari Undang-Undang Kepariwisataan. Ya. Nah, di sini ini adalah berbagai macam kegiatan wisata. Ya. Yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha atau pemerintah daerah dengan berbagai macam fasilitas. Nah, banyak pengertian tentang pariwisata, tapi saya ambil salah satunya. Ya, intinya adalah adanya bermacam-macam kegiatan wisata. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang mari kita lanjutkan. Dengan berbagai macam kegiatan wisata, tentunya diperlukan adanya produk pariwisata. Ya, contoh produk pariwisata itu misalnya adalah destinasi wisata, kuliner, transportasi, atraksi, dan pelayanan yang diberikan. Karena apa? Karena pariwisata ini sifatnya adalah intangible. Ya, tidak bisa disentuh. Itu maksudnya. Dia beda dengan barang. Ya, barang itu kan ada bentuknya ya. Kalau ini memang tamu atau guestnya itu memang harus dia merasakan langsung pengalaman berwisata. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah,
jika dikaitkan dengan pariwisata domestik, artinya kita kan ada domestik, ada internasional nih. Ya, domestik itu artinya lingkupnya hanya di nasional Indonesia, karena kita berada di Indonesia sekarang. Nah, di sini apa yang dinikmati? Misalnya kulinernya, ya. Terus yang kedua adalah sejarah dan budaya wilayah tersebut atau daerah-daerah yang ada di Indonesia. Terus, nah ini dikemas nanti menjadi satu perjalanan wisata. Ya. Contoh misalnya kalau Bali misalnya nanti kita ada paket turnya, misalnya ada paket tur Kintamani gitu misalnya. Ya, ada paket tur Uluwatu Kecak Dance, ada paket tur City Tour gitu misalnya. Ya, itu adalah untuk yang domestik. Terkait dengan pengantar pariwisata domestik, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, baik. Jika bisa, kita akan lanjut tentang Pulau Bali. Ya. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak teman-teman melihat salah satu video tentang Bali. Ya. Selamat menikmati. Ya. Senyum-senyum dia ya. Ini kuliner ya. Ini salah satu tradisi atau budaya. Ini salah satu atraksi wisata yang ada. Oke, ya. Baik, teman-teman, tadi adalah sekilas tayangan video tentang Bali. Kira-kira dari teman-teman yang saksikan di sini, apa yang teman-teman bisa lihat? Monyet, Resahan bisa? Ya. alam, Keindahan alam, oke. Terus dia kuliner, budaya, tempat wisata, ya, alamnya ya. Oke. Juga ada yang gelap-gelap tadi apa? Sunset ya. Nightlife juga ya. Ya. Artinya semuanya ada di Bali. Ya.
Ini adalah potret Bali masa kini. But sebelum kita masuk ke sana, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh sejarah pariwisata itu ada di Bali. Oke? Jadi, ya, sejarah wisata yang ada di Bali itu pertama kali tahun 1579 pada saat kedatangan pertama kali pelaut Belanda namanya Cornelius Houtman. Ya. Jadi dia datang ke Bali itu tahun 1579. Terus dia tujuannya pertama itu adalah mencari rempah-rempah. Tahu rempah-rempah? Ya, sejenis bahan pokok makanan ya untuk masakan ya. Nah, di sini dia menemukan surga tersembunyi. Makanya ada istilah Bali itu adalah Island of Paradise. Ya. Nah, dari ini dia sudah mempromosikan bahwa ada satu pulau yang sangat menarik untuk dikunjungi. Ya. Pada saat itu, sistem pemerintahan masih berupa kerajaan atau monarki. Tahu? Ya. Kalau yang di Jawa mungkin keraton ya. Kalau yang teman-teman yang di Sumba, apa nama kerajaan di sana? Ada kerajaan enggak? Ya, kalau sekarang masih ada? Nggak ada. Oke. Mungkin kalau di Bali saat ini masih ada kerajaan, tapi eksistensinya terkait dengan hukum adat biasanya. Ya. Oke. Setelah itu sampai dengan zaman penjajahan Belanda tahun 1906. Ini ditandai dengan mendaratnya kapal perang Belanda itu di Sanur. Pernah ada yang ke Sanur? Ya. Jadi pertama kali Belanda itu mendarat di Sanur, kapal perangnya ya. Kalau kapal dagangnya di Singaraja sudah pernah dia, di Buleleng. Tapi ini untuk kapal perangnya. Nah, tahun 1920 sampai dengan awal kemerdekaan, itu Belanda membuka Bali sebagai destinasi wisata. Jadi tahun 1920. Saya belum lahir waktu itu. Ya. Jadi di sana Bali itu sudah disebutkan sebagai salah satu destinasi wisata. Ya. Lanjut, setelah zaman kemerdekaan, tahun berapa Indonesia merdeka? 1945. Pariwisata Bali itu terus berkembang dan berkembang. Nah, salah satu hotel yang menjadi ciri khasnya adalah Hotel Bali Beach di Sanur. Hotel yang bangunan tingkat kayak building itu. Nah ya, nah itu adalah hotel yang didirikan setelah kemerdekaan. Ya, itu simbol dari berkembangnya pariwisata yang ada di Bali. Oke, nah terus dari tahun 45 sampai tahun 90-an itu terus berkembang sampai akhirnya tahun 2019 atau 2020 muncullah yang namanya pandemi COVID-19 ya. Ya, saya rasa teman-teman semua merasakan semua. Ini dampaknya lebih parah dari bom Bali 1 dan bom Bali 2. Ini dampaknya sangat luar biasa sekali karena semua border tertutup. Ya. Jadi semua hotel tutup, karyawan dirumahkan, atraksi wisata juga, sampai tadi monyet-monyetnya itu kelaparan, nggak bisa makan. Ya, jadi multiplier efeknya itu sangat banyak sekali. Berikutnya adalah kalau kita lihat tentang pariwisata Bali saat ini, itu sudah mulai masuk ke tahap recovery. Artinya dari setelah pandemi itu kita sudah semakin meningkat. Bahkan demand permintaan wisatawan asing untuk berkunjung itu semakin tinggi. Ya, semoga ini terus berlanjut ya. Dan kita terus menjaga quality tourism yang ada. Oke? Any question untuk sejarahnya? Bisa? Oke. Jika masih bisa, ini tentang Bali. Ya, saya ingin satu orang di atas membaca, mungkin yang perempuan. Deti, silakan. Bali merupakan salah satu provinsi dengan ibu kota Denpasar. Baik, terima kasih Deti. Ya, jadi Bali ini merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia ya. Oke, dia bukan negara, tapi dia adalah provinsi. Oke.
Berikutnya adalah sebutannya. Bali dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, seperti itu ya. Jadi kenapa? Karena itu nanti identik dengan mayoritas agamanya yang Hindu. Kalau Dewata itu kan manifestasi dari Hindu dia. Jadi kenapa disebut Pulau Dewata? Karena manifestasi dari agama Hindu itu. Ya. Terus disebut Pulau Seribu Pura. Kenapa? Karena banyak tempat beribadat umat Hindu yang pura ya, yang ada di Bali. Seperti itu. Terus Bali terdiri dari 8 kabupaten, ya, dan 1 kota madya. Bisa membayangkan Pulau Bali? Bisa. Oke, saya coba tunjukkan di mapnya. Oke, ini Bali. Ya, saat ini kita berada di mana? Di bawah ya? Ya, di kakinya Bali ya. Nah, Bali ini terdiri dari 8 kabupaten. Yang paling barat ini adalah Kabupaten Jemberana, ya. Ke timurnya nanti ada Tabanan, ada Badung, ada Denpasar, nanti ada Gianyar, ada Klungkung, Karangasem, Bangli, dan juga Singaraja. Kalau yang paling disebut North Bali atau Bali Utara itu adalah Buleleng. Kalau disebut Bali Timur, Karangasem. Ya, Bali Selatan bisa Badung sama Denpasar. Kalau Bali Barat biasanya Jemberana. Ya, jadi itu adalah tentang Bali. Bisa? Ya. Jadi kalau teman-teman melihat pulau seperti ini adalah Bali ya. Oke. Saya balik dulu ke slide-nya. Oke. Next-nya, luas wilayah Bali itu kurang lebih 5.780 km persegi. Ya, luas keseluruhannya maksudnya. Oke. And then, saat ini Bali memiliki 1 bandara internasional yaitu Igusti Ngurah Rai. Ya. Next, beragama Hindu ya, mayoritas. Terus bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Bali. Ya. And then mata pencahariannya secara demografis dan kondisi geografis itu adalah petani. Tapi biasanya juga terlibat dalam bidang hospitality. Artinya bekerja di hotel, restoran, seperti itu. Dan juga di bidang kepariwisataan. Karena semua industri yang ada di Bali itu menunjang kepariwisataannya. Bisa ya? Bisa. Oke. And then, memiliki pola hidup yang dikenal Trihita Karana. Pernah dengar Trihita Karana? 3 penyebab kebahagiaan. Jadi ada filosofi orang Bali itu namanya Trihita Karana. Yaitu parahyangan, hubungannya dengan Tuhan. Pawongan, hubungan sesama manusia. Dan palemahan, hubungan sesama dengan lingkungan. Jadi setiap rumah orang Bali biasanya sudah ditentukan parahyangan, pawongan, dan palemahan. Seperti itu. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Terus budayanya yang dimiliki seperti tarian, pasti kan, tarian Bali, alat musik. Saya rasa semua suku di Indonesia juga memiliki alat musik. Terus ada gamelan, yang paling bisa kita lihat adalah dari pakaian adat ya, kayak kita sekarang menggunakan pakaian adat Bali ya, karena hari Kamis memang wajib pakai pakaian adat. Terus upacara yang tadi di video, arsitektur, kalau teman-teman melihat bangunan Bali pasti ada arsitektur yang kayak Candi Bentar, ada ukirannya kan ya. Terus dan tradisi budaya yang sudah ada turun-temurun. Jadi setiap daerah di Bali itu memiliki tradisi yang turun-temurun yang dilakukan atau diikuti oleh masyarakatnya. Baik, apakah ada pertanyaan tentang Bali? Oke, silakan, Afed. Baik, pertanyaan saya ada 2, Pak. Yang pertama tentang bahasa daerah. Bahasa daerah, ya. Yang kedua tentang pakaian adat. Pakaian adat. Busana adat, ya. Ya. Yang tentang bahasa daerah, apakah
Bali itu jauh sebelumnya bahasa daerahnya emang cuma satu apa sebelumnya ada beberapa bahasa daerah di masing-masing kabupaten, nah terus makin kesini makin disatukan bahasa daerahnya atau gimana Pak? Nah, yang kedua tentang busana adatnya. Emang pakaian adat Bali sudah seperti ini apa ada lagi yang ditambahkan selain kamen sama udeng? Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Jadi untuk bahasa Bali itu kan sebenarnya ada tingkatan, ada yang bahasa halus dan bahasa kasar. Ya, nah biasanya yang membedakan itu adalah dialek di masing-masing wilayahnya. Misalnya daerah Singaraja dengan daerah Kelungkung, daerah Bangli itu dialeknya berbeda. Ya, terus pengucapan pun kadang-kadang ada yang berbeda. Tapi seiring berkembangnya zaman sekarang ini, itu sudah mulai ada akulturasi lah, atau adaptasi terhadap penggunaan bahasa itu. Ya, sama halnya dengan pakaian. Tapi ada beberapa pakaian yang menjadi identitas di wilayah masing-masing. Contoh, kalau di Kelungkung itu terkenal dengan endeknya. Ya, Sidemen di Karangasem itu terkenal dengan songketnya. Seperti itu dia. Tenganan itulah desa Bali Age yang desa memang asli Bali ya. Karena kan Bali ini dulu juga dijajah oleh Majapahit zaman kerajaan dulu. Jadi memang ada akulturasi budaya Majapahit yang masuk ke sini. Termasuk juga bahasa Jawa kuno itu ada di sini juga. Seperti itu ya. Jadi memang kalau belajar tentang sejarah Bali harus belajar memang dari awal sampai ini. Ya, kita bisa nanti berkunjung ke museum atau berkunjung ke situs-situs sejarah yang memang untuk menjadikan kita lebih paham tentang sejarah Pulau Bali. Ya, demikian kira-kira apa? Ya, terima kasih. Saya lanjut dulu. Ya, jadi contoh untuk daya tarik wisata, ya daya tarik wisata sekarang yang ada di Bali, misalnya Pantai Kuta. Pernah Pantai Kuta? Pernah. Ini letaknya di mana? Di Badung, Denpasar atau di Tabanan? Ya, ini di pantai, ini di Kabupaten Bandung ya. Pantai Sanur, pernah? Pernah. Di mana letaknya? Denpasar, Badung, Gianyar, Sanur di Denpasar. Pura Besakih, ya, letaknya di mana? Karangasem. Tanah Lot? Tabanan. Uluwatu, ini kayak Cak Dance nih. Di Badung ya. Bedugul? Ini ada danaunya, Danau Brata namanya. Ini di Tabanan. Kintamani ada danau baturnya di Bangli ya. Ubud terkait dengan budayanya Gianyar. Tenganan Bali Age. Karangasem, Kelungkung. Ayo. Ayo, Tenganan di mana? Dia di Karangasem ya. Oke, nanti kita ini. Oke. Nusa Penida dan Nusa Lembongan, ini agak separate dia. Dia di Kelungkung. Menjangan, tahu Pulau Menjangan? Dia ada di ujung barat Bali, dekat dengan Pulau Jawa dia. Dia di Jembrana ya. Lovina, Luma-Luma, ya ini Buleleng. Ini adalah contoh daya tarik wisata yang ada di Bali. Oke. Nah, sebelum ke quiz time terkait dengan delivery, ini saya nanti bisa berikan teman-teman contoh paket-paket tur yang ada di Bali ya, untuk dipelajari tentang bagaimana itinerary tur yang ada di Bali. Ya, bisa nanti sebagai bahan promosi atau media belajar teman-teman semuanya. Oke. Oke, any question so far? Jika enggak, kita main quiz ya. Oke. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, mari kita coba quiz. Ya, silakan siapkan HP-nya. Saya akan share link quiznya. Ini quiz tentang Bali. Ya. Baik teman-teman semuanya, link quiznya sudah saya share di grup. Silakan dicek ya. Jadi kita ingin melatih pemahaman teman-teman semuanya. Jadi kita akan berlatih untuk bagaimana pemahaman teman-teman tentang materi sebelumnya. Tentang materi Pulau Bali ya. Oke, sudah semua ya? Oke. Jadi ada 10 pertanyaan, masing-masing pertanyaan 20 detik.
Ya. Terus di sini yang diperlukan adalah kecepatan selain ketepatan. Ya. Jadi mohon diperhatikan HP-nya. Kalau kalah jangan dibanting. Ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya mohon perhatikan HP-nya. Fokus. Saya mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3, start. Oke, selamat mengerjakan. Oh, HP nomor 1. Wow. Iya, ayo. Oh, ada yang salah juga ini. Nah, apa kita masih bermain? Dora. Woi, Dora bener semua nih. Messi udah. Oke. Sudah ya? Oke. Sudah? Saya end. Let's see. Oke, yang nomor 1 adalah Dora. Siapa Dora ya? Oke, good. Nomor 2, Messi. 3, Harry. Ya. Nanti ada hadiahnya, tenang aja ya. Terima kasih untuk kelas akurasinya adalah 83%. Ya. Terima kasih semuanya bahwa pemahaman teman-teman ada di atas 70% terkait dengan Bali ini. Ya. Nah, jadi di sini yang ingin saya tekankan adalah teman-teman memahami dasar tentang sejarah Pulau Bali, terus bagaimana penduduknya, daya tarik wisatanya, dan juga apa saja tentang Bali itu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Akurasinya 83%, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang ingin disampaikan dulu? Tidak. No? Oke. Baik. Saya ingin ada satu orang yang menyampaikan apa sih yang kita pelajari pada siang hari ini. Silakan. Saya, Pak. Oke, Diva silakan Diva. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang kita pelajari di siang hari ini, yaitu yang pertama mengenai daya tarik wisata Pulau Bali. Itu apa saja yang ada di setiap kabupaten dan kotanya, itu apa aja. Misalkan seperti di Badung ada GWK, di Uluwatu, di Karangasem, di Buleleng ada Lovina, dan sebagainya. Terus yang kedua itu kita belajar mengenai budaya Pulau Bali. Itu apa saja, misalkan dari bahasanya, atau dari adat istiadatnya, adat dari busananya, pakaiannya, ya seperti itu. Terus yang ketiga itu kita belajar mengenai sejarah Pulau Bali. Sejarah Pulau Bali itu misalkan dari sebelum penjajahan. Itu kan tadi disebutkan ada pelayar yang dari Belanda yang bernama Cornelis de Houtman itu datang pertama ke Bali untuk mencari rempah-rempah. Ya. Namun Bali dikenal juga dibuka sebagai salah satu destinasi wisata setelah penjajahan. Ya, saat kemerdekaan. Terus yang keempat itu kita belajar mengenai destinasi udah tadi, sama hospitality, bagaimana orang-orang di Bali itu kayak gimana, sama itu aja sih yang saya mau sampaikan. Baik. Terima kasih Diva, tepuk tangan semuanya. Ya. Baik, teman-teman semuanya, karena sudah waktu, jadi untuk kuliah hari ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Apabila ada hal yang kurang jelas, teman-teman bisa menghubungi saya dan kita bisa diskusikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Mohon hati-hati di jalan ya. Terima kasih.